siang semua. Semoga kita sehat-sehat aja. Kita kembali lagi ke podcast Pradi Medan, yang dimana hari ini temanya cukup berbeda ya dan unik. Ini seperti podcast tapi kuliah umum juga. Di sini kita juga kedatangan salah satu narasumber, yaitu Abang Da Hermansyah Hutagulung, salah satu pengurus DPC Pradi Medan sebagai sekretaris, yang dimana di sini kami akan membahas terkait tentang kasus-kasus viral yang terjadi, khususnya perkara Amsal Sitepu yang divonis bebas dan kasus ABK Andi. Jadi mari kita langsung aja untuk Bang Hermansyah, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada teman-teman sekalian dan bisa hadir hari ini ya. Karena jujur pundak dan tongkat estafet hukum ke depan itu ada di tangan kalian. Jadi hari ini pertemuan kita adalah untuk mengedukasi dan berbagi informasi, mentransfer ilmu kepada kalian, bukan untuk mendeskripsikan lembaga-lembaga tertentu, ya. Jadi hari ini kita langsung bercerita tentang hal-hal yang memang sangat perlu kita kritik, terkhusus pada teman-teman sekarang yang masih muda, yang masih menggali hukum. Jiwa kalian juga masih mudah-mudahan masih murni. Pertama, kasus-kasus viral yang ingin kita kuliti. Saya sebagai sekretaris Pradi Kota Medan saat ini juga sangat terganggu dan begitu bersedih sebenarnya melihat bagaimana apabila penegak hukum sama sekali tidak memahami isi dari KUHP dan KUHP baru. Oke, teman-teman paham nggak? KUHP baru hari ini itu lebih mengutamakan restoratif justice. KUHP lama itu bercerita tentang destruktif. Apa perbedaannya? KUHP lama dulu itu bercerita dengan tangkap, tahan, penjarakan. Itu yang lama. KUHP baru sekarang, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dengan Hukum Acara 2023 itu bercerita tentang khusus restoratif justice. Apa restoratif justice? Utamakan keadilan dulu, bukan kepastian hukum lagi. Kalau dulu cerita kepastian hukum, hari ini kita bercerita tentang restoratif justice. Apa restoratif justice? Temukan pelapor sama terlapor, ketika mereka sepakat untuk berdamai, maka di situ tercipta keadilan. Tidak perlu sampai ke penjara, tidak perlu sampai ke pengadilan, tidak perlu sampai ke jaksa. Oke? Hari ini perbedaannya, KUHP baru, KUHP lama, pengacara hanya boleh mendampingi kliennya pada saat tahapan dia sebagai tersangka. Dan pengacara tugasnya hanya duduk diam pasif, nggak boleh ribut. Itu KUHP lama. Kalau dia ribut, dia bisa diusir sama penyidik. Tahu nggak KUHP baru per hari ini? Pengacara sudah bisa mendampingi baik dia dalam posisi sebagai pelapor atau sebagai saksi. Dia tidak perlu mendapat izin lagi dari penyidik. Dan hebatnya pengacara bisa keberatan atas prosedur yang dilakukan oleh penyidik pada saat menjalankan tanya jawab. Teman-teman tahu nggak? Ketika penyidik bertanya sama saksi dalam konteks dia menyudutkan atau memaksa, pengacara bisa keberatan dan mencatat nota keberatan. Nantinya nota keberatan bisa disampaikan ke jaksa, sehingga jaksa mendapat catatan khusus tentang apa? Tentang baik atau benar tidaknya keterangan itu dibawa paksa atau tidak. Paham nggak itu? Perbedaan KUHP lama sama KUHP baru. Tahu nggak kawan-kawan? Nah, per hari ini kasus yang viral itu tentang perkara Amsal Sitepu. Kalau kawan-kawan ngikutin cerita Amsal Sitepu, di mana dia seorang fotografer yang bekerja sebagai diminta keahliannya untuk mengendorse sebuah desa.
dia menciptakan sebuah video, memperkenalkan desa itu dalam sebuah video agar video itu diumumkan dan dijual kepada luar negeri mungkin ya, ada pariwisata atau apapun itu. Lalu dia punya kreatif ide dalam menciptakan ide video itu. Lalu dia membandrol dalam sebuah proposal itu senilai, kalau tidak salah 30 juta satu video, dan itu berupa proposal, kata jaksanya pakai bahasa Inggris tuh. Jadi dia serahkan tuh proposal ke kepala desa, nah kepala desanya nggak paham bahasa Inggris, lalu di ACC aja. Itu ceritanya. Jadi yang membuat modus operandi menurut kejaksaan adalah dia menggunakan bahasa Inggris untuk ya menganggap kepala desanya nggak paham bahasa Inggris. Jadi situ tuh yang mensreanya itu mencoba membohongi kepala desa gitu tuh. Lalu menggelembungkan nilainya. Ada beberapa poin dianggap jaksa itu tidak harus punya nilai, sementara bagi orang yang punya ide kreatif malah idenya itu harus dinilai dengan mahal gitu ya. Karena ada juga orang menilai sebuah ide itu nggak berharga karena memang nggak paham gitu. Nah menurut kita memang kacamata penegak hukum itu dalam konteks ini jaksa nggak paham dia bahwa ide itu mahal. Jadi itu dinilai dia dengan 0 rupiah gitu tuh. Jadi dianggap dia markup. Nah lucunya sebelum Amsal ini ada 2 kasus seperti Amsal ini lagi yang udah ditangkap duluan. Jadi Amsal ini adalah perkara yang sudah yang ketiga sebenarnya. 2 teman dia yang ide kreatif itu udah masuk penjara. Nah pertanyaan hari ini Amsal bebas setelah viral. Bagaimana kasus yang 2 temannya lagi? Karena itu juga menjadi diskusi kita per hari ini. Tapi dengan KUHP yang baru per hari ini, Amsal setelah dinyatakan vonis prispra bebas murni tidak terbukti, konyolnya pada saat itu ditanyakan kepada jaksa tentang sikapnya seolah-olah mau mengajukan kasasi. Teman-teman jangan lupa, di dalam KUHP baru ketika seseorang terdakwa dinyatakan prispra bebas murni, maka dia tidak bisa lagi diajukan upaya hukum. Tidak ada lagi kasasi. Dia langsung bebas murni. Itu teman-teman harus sampaikan di media sosialnya. Agar apa? Agar penegak hukum bisa paham bahwa ketika seseorang terdakwa dinyatakan bebas murni, dia nggak bisa lagi ada upaya dikasasi. Kalau dulu bebas murni kan langsung kasasi tuh teman-teman. Kalau dulu KUHP lama dia bukan banding, kalau dia bebas murni dia langsung kasasi. Hari ini tidak ada kasasi. Ada ini bahasa yang dinyatakan itu bahwa keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Keadilan harus menyentuh garis finish keadilan itu sendiri. Aku lebih suka pakai ini daripada sebelum langit runtuh, keadilan harus di kapan langit runtuh pun tak tahu kita. Besok hujan sedikit aja pengacara pun udah langsung malas sidang. Belum lagi langit runtuh, udah malas sidang Pak. Iya. Karena apa? Hujan. Cabut mobil. Aduh, ambisiusnya udah terlalu ini. Jadi seperti topik kita per hari ini adalah justice delay, justice denied. Bahwa dengan menunda-nunda keadilan merupakan kejahatan yang sempurna. Keadilan itu nggak boleh ditunda-tunda. 1 detik pun keadilan nggak boleh ditunda-tunda, karena menunda keadilan adalah kejahatan yang sempurna. Jadi bagi kita, Bang, bagaimana kalau dalam konteks ini peran Pradi di mana sih? Apakah Pradi punya peran dalam menciptakan KUHP baru? Kawan-kawan jangan salah, ini saksi sejarahnya ada Alpan. Kita sebelum KUHP ini diluncurkan, kita sudah membahas ini di Jemeret pada saat itu bersama Bapak Hicca Panjaitan. Benar, Pak. Kita memberikan sumbangsi atas lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, teman-teman. Jadi Pradi Medan pada saat itu memberikan masukan-masukan khusus dalam hak-hak yang dimiliki oleh advokat pada saat dia mendampingi kliennya. Jadi buah pikiran tentang mendampingi orang sejak dia status saksi itu dari kita Pradi.
Ya, kita itu jalankan ya pada saat itu 1 tahun yang lalu aku tidak salah, ada beberapa poin yang kita serahkan langsung kepada Komisi 3 DPR RI tentang nota keberatan, tentang pendampingan, tentang penyidikan dan penyelidikan, baru beberapa hal yang membuat pengacara itu saat ini menjadi posisi yang kuat. Tidak lagi seperti peserta pelengkap. Kalau dulu pengacara kan peserta pelengkap. Aku nggak tahu adik-adik di sini, rekan-rekan, teman-teman, ada yang mau jadi pengacara. Tapi dengan KUHP baru, pengacara menjadi lebih kuat. Bukan pengacaranya sebenarnya, tapi klien itu akan menjadi lebih tenang dalam mendapatkan kepastian hukum untuk dirinya. Kalau misalnya kita pengacara dalam menerapkan hukum KUHP pidana yang baru ini, kasus AMSAL, ya aku rasa nggak akan terjadi seperti ini. Nggak terjadi seperti ini. Kenapa? Karena hukum itu kan tidak berlaku surut. Jadi kejadian AMSAL ini kan pada saat KUHP baru ini belum berlaku. Jadi dia berlakunya itu kan tanggal 2 Januari 2026. Dia baru berlaku tuh. Jadi teman-teman AMSAL sebelumnya pakai memang KUHP lama. Nah per hari ini dia pakai KUHP baru, makanya lebih gampang digali. Nah ada teman-teman juga selama ini bilang no viral, no justice gitu ya. Nah itu kan menjadi bahasa singgungan kepada tumpulnya hukum kita. Kalau nggak viral gimana bang? Padahal dia nggak salah. Sementara dia tak viral, gimana itu bisa sampai jadi sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh publik? Kan semua butuh duit. Nah itu Indonesia. Per hari ini kita butuh sebuah trigger, sebuah pemicu agar apa? Agar memang bisa lah, teman-teman sebagai Gen Z aku rasa paham lah istilah no viral no justice ini ya. Paham sekali ya. Karena terkadang perlu materi juga untuk memviralkan sebuah keadaan. Benar. Itu yang membuat kita memahami bahwa undang-undang kita ini masih belum bisa mengadopsi atau belum bisa memberikan jawaban yang pas kepada apa yang dituntut-tuntut oleh keadaan kita per hari ini. Jadi aku rasa ada juga membahas tentang apakah DPR RI Komisi 3 memanggil para penegak hukum itu merupakan intervensi yang mereka lakukan. Kan itu juga jadi pembahasan. Apakah DPR RI melakukan intervensi? Kau jaksa salah. Kau polisi salah. Kau hakim salah. Teman-teman, kalian juga harus tahu posisi DPR RI itu punya 3 tugas. Dia membuat undang-undang, dia mengatur anggaran, tapi ada satu lagi, dia melakukan pengawasan. Oke? Kalau kawan-kawan mengikuti kasus-kasus viral per hari ini, kasus ABK, kasus Sleman, kasus AMSAL, coba lihat, anggota DPR RI nggak pernah bertanya tentang kasus. Dia nggak pernah membahas deep tentang unsur pasal, enggak. Coba kalau kawan-kawan lihat, dia hanya mengawasi dan mempertanyakan tugas jaksa sampai mana, tugas polisi sampai mana, tugas hakim sampai mana. Itu hanya bercerita tentang pengawasan. Jadi bukan intervensi ya, bukan intervensi. Jadi DPR RI itu dalam menjalankan tugasnya, kalau kita lihat di televisi, pengawasan yang dia lakukan itu agar apa? Agar KUHP baru itu terlaksana dengan baik. Nah menurutku kawan-kawan juga sebagai orang yang memang berkecimpung di dunia hukum, aku rasa ini semua sarjana hukum kan, dan ada S2 lagi, harus mampu menganalisis sampai begitu dalam. Bila perlu pakai teori-teori hukum, teori kepastian hukum, teori Friedman, kita pakai pendekatan budaya juga kan, karena di tiap negara itu berbeda. Makanya aku bilang mulailah bersuara, mulailah bercerita, setidaknya membaca KUHP baru agar tidak menjadi penonton aja. Kalau aku tidak salah, ada bahasa si sekdanya Karo coba menjelaskan tentang pemberian pinjaman mobil ya, pemberian mobil kepada Caksa Karo, Kajari Karo.
adalah sesuai dengan peraturan bupati, kalian harus ingat tuh, undang-undang itu nggak boleh bertentangan dengan undang-undang di bawahnya. Paham nggak? Pernah nggak itu? Nggak boleh bertentangan. Jadi di dalam undang-undang itu dijelas itu nggak boleh, itu namanya gratifikasi. Apa undang-undangnya? Undang-undang tipikor. Tapi bupatinya ngeluarin itu peraturan. Ngerti nggak maksudnya? Menteri ngeluarin peraturan bahwa dalam menjalankan mobilisasi ada bisa kasih pinjaman. Paham nggak bahwa itu bertentangan sama undang-undang di atasnya? Itu nggak boleh. Sementara di undang-undang tipikor pasal 12B yang sudah kita baca tadi itu dilarang, dan sanksinya itu kalau penegak hukum, kalau nggak salah aku sampai seumur hidup tadi kita baca ya. Ada hukuman seumur hidupnya loh tadi. Oke teman-teman, baru ada hal yang mau kita tambahkan lagi tentang perkara pasal 3 yang diterapkan kepada AMSAL. Kalau kawan-kawan ngikuti ceritanya, korupsi itu paling sering diterapkan pasal 2 dan pasal 3 itu undang-undang tipikor. Selalu pasal 2, pasal 3, pasal 2, pasal 3, pasal 23. Ingat ya, pasal 3 itu teman-teman khusus hanya untuk pejabat negara. AMSAL itu dikenakan ke pasal 3 undang-undang tipikor. AMSAL itu bukan pejabat negara. Dia pelaku usaha kreatif. Harusnya yang kena siapa? Kalau pakai pasal 3, kepala desanya dong. Nah, kepala desanya itu kan pejabat. Dia yang menerima proposal, harusnya kepala desanya kena pasal 3 undang-undang tipikor. Lalu si AMSALnya kena turut serta atau bersama-sama pasal 55, pasal 56. Sebagai apa? Sebagai penerima uang. Atau misalnya contoh begini, 30 juta kesepakatan di proposalnya si AMSAL, lalu AMSAL deal itu sama kepala desa. Contoh, kepala desanya dapat uang 10 juta, AMSALnya dapat 20 juta, itu terbukti, baru masuk pasal 3. Ini enggak murni semua uang itu kepada AMSAL dan kepala desanya menyetujui angka 30 juta untuk menciptakan video kreatif. Nah, aku rasa itu sebagai pengantar dan bisa kita diskusikan bersama-sama atau bisa bertanya di luar itu. Aku rasa kita bisa santai. Sudah bisa ya Pak? Ya. Oke. Bisa lanjutkan lagi Pak. Ya, untuk dari teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan atau bertanya gitu. Apa tentang apa? Apapun boleh, kita podcast ya, podcast santai. Iya. Tanya ya? Nanti bisa di-cut kan situ kan, Pak? Bisa Pak. Bisa diedit, bisa deh. Ayo. Boleh dia mau bertanya? Izin bertanya Bang. Ayo namanya, buat nama. Izin bertanya Bang, sebelumnya perkenalkan saya Raihan. Karena kebetulan kan saya tadi Abang menyinggung mengenai KUHP terbaru terhadap restoratif justice yang mengutamakan kalau bisa itu di awal udah ada itunya. Biasanya itu Bang, kalau untuk upayanya itu apa aja Bang yang bisa dilakukan selain dari pembincangan dua pihak itu, apakah bisa langsung dalam pengadilan itu untuk ini awalnya, karena kan yang seobservasi saya atau sepemandang saya yang saya udah ikut-ikut sidang gitu atau segala macam itu masih ada kayak kegiatan mediasi yang padahal sebelumnya kedua pihak belum ketemu atau gimana. Mungkin Abang bisa menjelaskan sedikit mengenai tahap awal dari restoratif justice yang bisa dilakukan gitu. Jadi gini, restoratif justice itu adalah sumber dari kultur dan budaya Indonesia. Ya, oke, jangan salah, itu berasal dari budaya Indonesia. Apa itu? Mengutamakan perdamaian bagi para pihak. Oke, restoratif justice ini terjadi ketika ada seorang yang memang mengaku salah dan ada orang yang mengaku dia korban. Restoratif justice tidak boleh dilakukan pada saat orang masih dalam posisi sama-sama mengaku benar. Oke, jadi level kasus di dalam kepolisian itu harus sudah ada muncul tersangkanya, sudah ada bersalah di situ. Nah, restoratif justice adalah syarat untuk tidak dilanjutkannya perkara itu ke pengadilan. Kalaupun harus sampai ke pengadilan, dia berupa penetapan. Jadi kesepakatan antara tersangka dan korban itu dituangkan dalam sebuah
kesepakatan, namanya perdamaian. Ada beberapa poin-poin perdamaian yang mereka tuangkan, lalu penyidik akan membawa ini ke pengadilan untuk dibuat sebuah penetapan, sehingga dia berkekuatan hukum. Oke, tapi ada persoalan baru. Jangan juga sampai momentum restoratif justice ini menjadi ajang pemerasan kepada tersangka. Kenapa? Terkadang korban akan membuat banyak syarat-syarat perdamaian agar restoratif justice tercapai, kan gitu kan? Jangan juga sampai serahkan ini nilainya sekian, aku mau mengganti rugi sekian, nggak boleh juga dong, karena itu nggak adil. Makanya disitulah peran dari kepolisian. Tapi KUHP yang baru membuka pintu terang benderang kepada jaksa juga yang bisa jemput bola langsung. Kalau dulu KUHP lama, jaksa nggak boleh sentuh itu perkara kalau masih di tangan kepolisian. Tapi ini jaksa sudah bisa langsung masuk ke bawah, termasuk juga pengacara udah bisa langsung ikut serta di situ. Iya. Maka kalian harus memahami KUHP baru itu adalah pintu baru yang betul-betul luar biasa untuk memberikan kenyamanan bagi para pencari keadilan. Nah, restoratif justice itu adalah solusi terbaik dan tercepat, bahwa solusi penjara itu menjadi solusi terakhir. Tidak harus memenjarakan orang, karena ada solusi restoratif justice di mana keadilan itu sudah dirasakan si korban ketika memang memenuhi perdamaian, poin-poin perdamaian yang diajukan. Kan nggak harus masuk penjara kan, baru kita senang sebagai korban kan. Artinya ya seandainya contoh kasus misalnya tabrakan, kalau sudah terpenuhinya ganti ruginya, diperbaiki mobilnya atau diperbaiki sepeda motornya atau kesehatannya dibayar, kan mungkin kenapa harus sampai ke pengadilan? Misalnya kalau pencurian, tapi bukan perbuatan yang berulang-ulang ya. Restoratif justice itu tidak bisa dilakukan kepada kasus yang berulang-ulang gitu. Itu memang harus perkara yang memang udah masih pertama kali dilakukan. Nanti besok-besok gitu-gitu terus jadi alat yang nggak baik hukumnya. Mungkin gitu. Berarti Bang, pada poin utamanya itu mengenai sudah bersedianya salah satu pihak itu mengaku salah gitu ya? Iya. Oh iya. Harus ada yang salah di situ. Maka dia minta maaf. Oh iya. Dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Oke? Cukup, Bang. Ayo. Ada lagi yuk. Jadi Bang, saya mau tanya nih Iya. terkait kasus dari Amsal sama Andi nih Pak. Iya. Jadi Bapak ini sebagai praktisi hukum, Abang sebagai praktisi hukum, menurut Abang ini banyak kejanggalan emang yang terjadi. Yang saya mau tanyakan itu, apakah ini adalah salah satu bentuk kegagalan jaksa atau memang karena lemahnya pembuktian sejak awal? Menurut Abang sebagai praktisi hukum aja Pak. Oke. Beberapa kesalahan fatal yang dilakukan oleh kejaksaan, khususnya Kajari Karo dan jajarannya. Pertama, mereka mencoba mengklarifikasi secara langsung di media, secara terang-terangan, dan melive-kan itu di media sosial tanpa permisi kepada pimpinannya. Tidak permisi kepada Kajati, tidak permisi kepada Kejaksaan Agung, termasuk Jamwas, Jampidum juga dia tidak permisi. Berarti itu tanpa izin ya Pak? Aku yakin itu tanpa permisi. Dan itu belum pernah terjadi dari dulu sampai hari ini. Dia harus izin dulu sama pimpinan. Itu kesalahan pertama dia. Tapi itu melanggar kode etik sebagai jaksa atau tidak? Aku rasa itu menjadi sangat fatal melanggar. Karena apa? Karena dia harus minta izin dulu kepada pimpinannya. Kenapa? Karena kasusnya di samping udah viral, tapi udah ada Komisi 3 DPR RI sebagai pemantau di situ untuk ngawasi kasus itu. Dia mencoba mengkaburkan hukum menurut versi dia. Nggak boleh dong. Dia punya wewenang untuk menjawab dan membantah di wilayah Pengadilan Negeri Medan, bukan di wilayah media sosial yang begitu luas. Itu pertama. Yang kedua,
KUHP baru menjelaskan di pasal 68 tegas dibilang bahwa Kajari Karo bisa dipidana apabila mereka melakukan kesalahan, baik kesalahan administratif dan diberi sanksi administrasi, kode etik atau pidana. Kalau teman-teman mengikuti acara semalam, Kajari itu ngaku salah loh. Apa kesalahannya? Dia mengakui salah, tidak mampu membedakan apa itu penangguhan penahanan, apa itu pengalihan penahanan. Berarti nggak baca KUHP baru mereka? Nggak baca, atau dia membuat perlawanan. Kenapa aku bilang membuat perlawanan? Kalau kawan-kawan ngikuti ceritanya, tahu nggak penangguhan penahanan? Penangguhan penahanan itu terjadi pada saat penahanan itu dilakukan oleh hakim. Kalau kawan-kawan jurusan pidana paham, jadi tahap pertama yang bisa tahan itu polisi. Setelah polisi habis wewenangnya menahan, diperpanjang sama penahanan si jaksa. Kalau kawan-kawan ingat tuh, mudah-mudahan pasti ingat nih. Setelah wewenangnya jaksa habis, maka penahanan itu diperpanjang oleh pengadilan negeri yang dalam hal ini hakim. Tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi. Nah, posisi Amsal pada saat itu ditahan dalam kapasitas di hakim nih, pengadilan negeri. Jadi Komisi 3 DPR RI mengajukan penangguhan penahanan kepada hakimnya, kepada pengadilan negeri Medan pada saat itu. Nah, pengadilan negeri mengkabulkan dan memberikan penangguhan penahanan. Jadi hakim mengeluarkan tuh surat penangguhan penahanan, dikirim kepada Komisi 3 DPR RI. Pada saat itu yang mewakili DPR RI kalau nggak salah Bapak Hinca Panjaitan. Dibawalah surat ini ke rutan Tanjung Gusta ya, yang tempat penjara. Dibawa, lalu jaksanya ngomong tuh tunggu katanya. Teman-teman baru harus memahami bahwa yang mempunyai hak menahan dan membebaskan kan dalam levelnya hakim itu udah di hakim kan. Hakimnya memberikan mengabulkan penangguhan penahanan. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh jaksa? Jaksanya membuat surat dan memberikan surat itu kepada seluruh pimpinan kejaksaan dengan tulisan pengalihan penahanan. Itu beda, pengalihan penahanan dengan penangguhan penahanan beda bang, beda. Nah menurutku itu salah dan itu Kajari mengakuinya. Nah dia harus bisa kena di pasal 68 KUHP baru dan dia bisa mendapatkan sanksi pidana. Apalagi dia sudah mengakui dia salah di sidang Komisi 3 DPR RI yang seluruh rakyat Indonesia menyaksikan. Jadi kalau ditanya salahnya, ya banyak salahnya. Apalagi di dalam persidangan, jaksa penuntut umum mengakui dia tidak mampu memenuhi dakwaan primernya. Di dalam persidangan kalau teman-teman nonton, dia mengakui dia tidak mampu memenuhi dakwaan primer. Apa itu dakwaan primer? Menuduh si Amsal melanggar pasal 3. Ya iya, orang Amsal bukan pejabat negara. Pasal 3 itu untuk pejabat negara, bos. Untuk pejabat negara pasal 3. Apabila dia melakukan merugikan negara, merugikan keuangan negara atas jabatannya. Amsal bukan pejabat. Amsal itu penyedia jasa. Dia masuknya ke pasal 2. Oke? Tapi dia dituntut pasal 3, Pak. Pasal 3 dia dituntut. Makanya bebas. Makanya bebas murni dia. Jadi Amsal itu bebas di samping memang penerapan pasalnya salah, termasuk juga viral. Itu yang membuat dia bebas. Kalau ditanya jaksanya salah, sangat banyak salahnya. Klarifikasi yang dilakukan juga oleh jaksa tidak sesuai dengan tuntutan yang dia ajukan di pengadilan. Harusnya dia menjelaskan tuntutan di pengadilan dong. Iya, Pak. Masa dia bercerita hal lain lagi di medsos, itu kesalahan fatal. Dan bagi kami, bagi kita sebagai praktisi memandangnya kepentingan apa jaksa untuk mengarang cerita seperti itu, kita juga nggak tahu, karena apakah mereka punya dendam pribadi kita juga tidak tahu. Begitu tanggapan saya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada teman selanjutnya. Yuk.
Baik Bang, mungkin ini lanjutan pertanyaan dari jawaban Abang yang barusan ini. Di dalam kasus Amsal ini kan ada kesalahan jaksa, di mana ketika hakim memutuskan bahwa kasusnya Amsal ini harus ditangguhkan, akan tetapi jaksa justru mengeluarkan surat pengalihan penahanan. Dalam sidang kemarin di DPR RI, jaksa sudah mengaku bersalah. Akan tetapi pertanyaannya, apakah bisa jaksa dituntut pidana mengenai kesalahan administrasi jaksa tersebut karena tidak mengikuti putusan hakim di mana itu harus ditangguhkan? Justru jaksa malah mengalihkan penahanannya. Iya, itu tadi yang sudah, terima kasih pertanyaannya. Saya tadi sudah jelasin itu. Coba teman-teman buka di handphonenya biar kita sama-sama baca nih, ya. Pasal 281 KUH pidana yang baru. Yuk, pasal 281. Pasal 281 KUH pidana yang baru. Oke. Nah, coba baca. Ayo. Pasal 281 KUH pidana yang baru. Dapat enggak? Pasal 8 KUP baru ya Pak? Ya, coba baca. Nah, belum dapat nih Bang. Hah? Belum dapat. Content of court ya Bang? Apa itu artinya 281? Tidak mentaati perintah hakim. Iya, tidak. Content of court. Termasuk jaksa yang tidak mentaati perintah hakim. Apa perintah hakim pada saat itu? Penangguhan penahanan. Apa yang dilakukan? Dia rubah itu menjadi pengalihan penahanan. Tahu nggak pengalihan penahanan? Mungkin kalau dia sakit bisa jadi pembantaran, dikirim ke rumah sakit. Ini enggak penangguhan penahanan. Dia rubah suratnya menjadi pengalihan penahanan. Alasannya kenapa? Karena si Amsalnya enggak ditemukan lagi di Tanjung Gusta. Ya iya, dia 9 jam kemudian baru datang. Enggak perlu izin sama dia. Oke, apa hukumannya? Sanksi pidana. Berapa tahun? 7 tahun. Jaksanya bisa kena 7 tahun. Ada 3 sanksi dia: sanksi etik, sanksi administrasi, atau sanksi pidana. Bisa dicopot dan langsung masuk penjara. Itu sampaikan ke penegak hukum. Tidak hanya sebagai jaksa, polisi juga. Oke, ada lagi? Izin saya ingin bertanya Bang, Ya. tadi mengenai putusan bebas yang tidak berhak diajukannya kasasi. Ya. Oke, jadi bagaimana jika ketika telah dijatuhkan putusan bebas, Ya. lalu ternyata pada di kemudian hari diketahui bahwa putusan tersebut salah penerapan hukum? Tentunya itu tidak mengutamakan prinsip keadilan, yang dimana tadi Abang bilang bahwasannya di KUHP terbaru prinsip keadilan itu sangat diutamakan. Ya. Itu bagaimana menurut Abang sebagai advokat? Jadi aku bilang begini, di dalam sebuah pengadilan ada 2 putusan pidana yang menjadi fokus pembahasan. Yang paling fokus itu tentang frisprak dan onslah. Iya. Kalau terbukti bersalah silakan, ada aturannya, misalnya hukuman minimalnya, hukuman maksimalnya, kan itu ada aturannya kan. Kalau frisprak itu bebas murni, dia tidak terbukti bersalah. Kalau onslah, dia bercerita ada perbuatan tapi bukan merupakan perbuatan pidana. Sandopas. Kalau sederhananya itu, ini perbuatan perdata, itu onslah. Coba bedain ya. Frisprak itu bebas murni, onslah itu ada perbuatan tapi bukan pidana. Apa itu cerita onslah? Mungkin ke Amsal. Amsal ini harusnya at least ya di onslah. Kenapa? Itu kan terbangun dari sebuah cerita kontrak, perjanjian. Harusnya itu kan perdata. Tapi dibawa ke ranah korupsi, makanya dia bebas. Itulah maksudnya apa onslah, apa frisprak. Nah, KUHP baru per hari ini tidak memberi peluang kepada jaksa untuk mengajukan kasasi apabila
seseorang diputus bebas murni, prispra. Tapi kalau di kemudian hari ditemukan ada bukti baru tentang kebohongan dia, si yang dibebas murni itu bisa mengajukan novum dan bisa mengajukan PK, peninjauan kembali atas putusan bebas murni itu. Oke? Sehingga dia bisa masuk lagi ke penjara. Tapi KUHP baru per hari ini sudah menutup kemungkinan itu. Teman-teman bisa bayangin begini coba. Si tersangka, si terdakwa dinyatakan bebas tingkat pertama. Lalu langsung kasasi dia. Mungkin bisa bebas murni kan? Di mana kepastian hukum di situ? Betul. Kita tarik ke perdata. Penggugat di tingkat pertama dinyatakan menang. Dia banding si tergugat banding. Dibanding tergugat menang. Ngerti gak? Tingkat pertama penggugat menang. Banding tergugat menang. Kasasi putusannya NO. Kalian bisa nggak bedain putusan NO sama ditolak? Paham nggak tuh bedanya? Pelan-pelan aku ajarin. Kalau putusan ditolak, artinya dia salah rumah, salah alamat, makanya ditolak. Contoh, urusannya SK atau urusan sertifikat, dia ngajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Perdata. Harusnya dia kan ke Tata Usaha Negara, itu ditolak ya, ditolak. Berlaku ajas hukum nebis and idem. Kalau ditolak, tahu nggak NO? Kalau NO itu nggak lengkap dia. Misalnya ada kepala, kaki, tangan, perut, jari, jarinya nggak ada. Dan hakim mengatakan lengkapi dulu ya jarinya, itu putusan NO. Artinya nggak lengkap gugatannya, administrasinya nggak lengkap, ngerti ya? Itu bedanya ditolak dan NO. Aku ulangi. Tingkat pertama penggugatnya menang, tingkat kedua tergugatnya menang, tingkat kasasi hakim mengatakan NO. Ketika konsekuensi putusan NO itu apa? Diulangi lagi gugatan itu, diperbaiki lagi gugatannya tingkat pertama sesuai dengan petunjuk yang di kasasi itu. Lalu putus lagi itu nanti ditolak. Banding lagi dia, kasasi lagi dia. Sampai kapan selesai? Ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak? Terus itu sampai anak cucu penggugat pertama meninggal, cucunya udah mau nikah lagi, kepastian hukum belum dapat. Maka perlu ada pembatasan dari sebuah hukum acara. Kalau enggak dia akan terus berganti-ganti. Makanya kami usul sebagai praktisi hukum, terobosan yang dilakukan di KUH pidana itu sungguh luar biasa bagusnya, dan ini harus diikuti dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa upaya hukum harus dibatasi, jangan sampai itu berulang-ulang. Hanya novum lah yang bisa membuat perkara itu bisa disidangkan kembali. Apa novum? Bukti baru yang belum pernah diajukan selama bersidang. Hanya itu yang boleh. Di samping itu nggak boleh. Karena apa? Nggak akan pernah tercapai kepastian hukum. Oke? Maka ketika di tingkat pertama dia dinyatakan hakim bebas murni, dia harus bebas. Tapi kalau di kemudian hari temukan ada bukti baru yang menjelaskan bahwa dia bersalah, ajukan PK. Siapa yang ajukan PK? Jaksa. Oke? Ya karena bukti baru tiba-tiba memang ada, misalnya contoh CCTV atau video mengatakan dialah pembunuhnya. Ya masuk dong penjara karena bukti baru. Betul? Tapi kalau tidak ada bukti baru, ya dia harus bebas murni. Begitu jawabannya. Bisa? Oke. Itu KUHP baru. Ingat, KUHP baru mengatakan kalau orang sudah divonis bebas murni, tidak ada lagi banding kasasi. Tidak ada lagi upaya hukum lain. Langsung bebas. Ingat itu KUHP baru itu. Jangan salah. Oke, lanjut. Ada lagi? Ya, mungkin dari saya Bang Dah, terkait dengan terjadinya banyak problematika Ya. di
Kalau kita tuh orang hukum tuh, kami mahasiswa itu Das Solen dan Das Sen gitu kan. Das Solen itu adalah KUHP baru maupun KUHP yang baru yang telah disahkan pada tahun inilah ya, tahun ini. Dan juga kalau kita melihat dari Das Solen ya, itu semua isinya bagus gitu, bagus untuk seperti yang bilang tadi tentang keadilan, restoratif, rehabilitatif dan korektif. Tapi pada nyatanya saat ini jaksa itu gagal dalam hal menerapkan Das Solen tadi sebagai penegak hukum untuk merealisasikan apa yang ingin dicita-citakan dari KUHP baru tadi, yang tentang paradigma tadi kan, bukan lagi paradigma retributif, melainkan paradigma restoratif Justice. Nah, dan dia berfokus kepada keadilan. Jadi kami sebagai mahasiswa menjadi bingung nih, peran kami apa gitu sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Toh pada saat kami belajar ternyata pada realisasinya dasennya tidak seperti apa yang kami pikirkan gitu. Jadi apa peran kami sebagai mahasiswa untuk membenarkan atau membuat dia menjadi apa yang dicita-citakan? Mungkin itu ya, Bang. Ya, mungkin kita satu guru ya. Aku di S2 aku dengan Pak Soli Lubis, Tata Negara di USU. Dia selalu menjelaskan apa yang diatur, apa yang kita inginkan, apa senyatanya, apa kenyataannya. Seperti yang Bung bilang tadi, bahwa setiap negara kalau kita kaji, bahwa mereka harus mencari jati diri bangsa itu, namanya Volksgeist namanya. Jiwa bangsa yang hidup, Volksgeist itu adalah hal yang wajib dikaji dan didalami oleh para kaula muda seperti kalian. Kalau kita bahas tadi ada kalian menjadi kumpulan Gen Z tuh. Kalau kawan-kawan Alpha tadi sepakat kalian adalah generasi Z yang sangat dipengaruhi oleh apa yang kalian lihat, langsung diserap dan itu yang menjadi karakter kalian. Nah per hari ini jiwa-jiwa bangsa itu, Volksgeist itu sudah terlupakan. Kebarat-baratan itu bukan menjadi sesuatu hal yang negatif, tidak. Tapi juga harus ada layer, ada filter, sehingga aslinya Indonesia itu apa itu jadi tidak hilang harusnya. Jangan hilang dong gitu ya. Contoh misalnya bagaimana teman-teman disuruh menghafal menjelaskan proklamasi juga sudah pasti aku nggak akan berani bertanya sama klien. Pembukaan juga nggak berani aku jangan-jangan Pancasila juga nggak berurut lagi. Itu mohon maaf aku. Kalau kami bangun pagi udah disuruh itu dulu proklamasi, pembukaan, Pancasila. Tiba-tiba teman-teman Gen Z bertanya tuh sama kami sekarang, tugas kalian apa? Kami kan ini muda ini harus berkembang. Makanya aku bilang bahwa kita lupa kita berdiri di mana. Bahwa Volksgeist itu penting sekarang untuk Gen Z agar militansi dia untuk berbuat tanpa bertanya negara kasih apa ke dia itu lebih utama. Itu pertama aku bilang. Maka mengkritik diri sendiri itu menjadi hal yang paling membangun untuk kalian. Kan? Membaca sejarah itu paling penting untuk membangun kalian. Baru selanjutnya aku mau bilang bahwa di penegak hukum juga banyak Gen Z. Betul nggak? Banyak juga level-level aku nggak bilang dalam tanda kutip Gen Z itu lemah dalam ini, tidak, sorry. Tapi memang budaya kita berbeda. Yang kalian terima sama yang kami terima itu berbeda. Kita selisih usia mungkin udah 20 tahun lebih. Ya kan? Mungkin lebih lah. Mungkin tampilan kelihatan muda, usianya udah tua nih. Jangan-jangan 25 tahun bedanya kita kan. Aku udah hampir 50. Nah, yang aku bilang di sini sekarang mengkaji sejarah itu penting. Oke? Ketika penegak hukum bersalah, undang-undangnya ada. Nah, masalahnya mereka nggak baca. Undang-undang baru itu sekarang ini lebih mengutamakan restoratif justice. Bahwa penahanan itu menjadi pilihan paling terakhir sebenarnya. Jadi sekarang jujur penjara itu udah begitu penuh.
Indonesia nggak mampu lagi bangun penjara. Di dalam penjara udah lebih parah dari ikan rebus. 1 meter itu bisa 5 orang isinya. 1 meter begini 5 orang tuh. Dan mereka kalau kawan-kawan pergi ke Tanjung Nusa, itu posisi tahanan itu berdiri tidurnya. Berdiri. Nggak mampu lagi Indonesia, nggak mampu lagi Tanjung Nusa menampung penjahat. Karena apa? Karena jaksa dan hakim dan polisi pikirannya adalah destruktif. Dia nggak peduli, tangkap aja terus, tahan. Dia nggak paham bahwa menangkap menahan dari Indonesia merdeka sampai hari ini nggak membuat penjahat berkurang. Indonesia nggak berkurang penjahatnya per hari ini. Artinya apa? Solusi untuk menahan mereka bukan jadi solusi kan? Nyambung gak kita? Nggak solusi loh menahan. Malah residivis itu ada yang 6-7 kali masuk penjara, lebih kaya dia di dalam penjara daripada di luar penjara. Percaya nggak? Pada saat dia di luar penjara, dia nggak ngerti mau cari duit. Pada saat dia di dalam penjara, dia ngirim duit bos sama orang tuanya, bangun rumah banyak-banyak. Percaya nggak itu? Ternyata memenjarakan orang nggak solusi, maka lahirlah KUHP baru. Lahirlah KUHP baru, di mana semangatnya apa? Bukan destruktif, tapi restoratif justice. Apa itu restoratif justice? Mendudukkan pelapor dan terlapor, mendudukkan tersangka dengan korban untuk bercerita, lalu mengakui kesalahannya, lalu membuat sebuah nota perdamaian, lalu diberi penetapan sama hakim sehingga perlu sampai ke pengadilan. Nah, semangat itu jaksa nggak paham. Masih konsep primordial Belanda. Tahunya dia tahan tangkap penjarakan. Dia nggak paham sejarah KUHP lama ciptaan Belanda memang menganggap Indonesia adalah kasta paling rendah dari semua kasta pada saat itu. Jadi solusinya apa? Tangkap. Dan memang harus kita ganti. Jadi kalian anak muda, jangan dipandang KUHP yang baru ini sebagai sesuatu yang melemahkan dan membuat orang semakin gampang berbuat jahat. Jangan. Ini adalah pintu baru, KUHP baru, membuat kita lebih manusia, lebih mengarah ke forgets bangsa Indonesia. Gitu dia jawabannya. Oke, ada lagi. Udah. Sepertinya itu aja dulu, Bang. Ya, udah Ya. panjang, udah keren tuh. Udah keren tuh kurasa. Tapi Bang, sebelum kita akhiri kan perbincangan ini, mungkin dari Abang ada satu pesan atau pernyataan yang ingin Abang sampaikan di podcast ini, Ya. khususnya kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa, serta kepada DPR RI Komisi 3 sebagai lembaga pengawas. Oke, kami berkumpul di sini bersama dengan penerus bangsa, teman-teman mahasiswa, ada yang S1, S2, Fakultas Hukum. Saya sebagai Sekretaris Pradi, yang rencananya tadi juga ada Ketua Pradi, ingin mengucapkan salut kepada Komisi 3 DPR RI yang akhir-akhir ini mampu menyerap kasus-kasus yang memang perlu mendapat perhatian khusus dari wakil rakyat dari masing-masing dapilnya. Karena kalau tanpa mereka, aku rasa amsal-amsal sepupu yang lain, pandi-pandi yang lain, aku rasa tidak akan mampu membela dirinya. Jadi kita sepakat ya, kita salut kepada DPR RI, khususnya Komisi 3 DPR RI. Bagi para penegak hukum, tolong dibaca KUHP baru, bos. Tolong dibaca dan belajar. Karena kalau kalian tidak membaca dan belajar, nanti kalian malu sama anak-anak muda ini yang karena memang udah paham KUHP baru. Jadi nanti kalau kalian salah, siap-siap kalian dihukum. Nanti kami akan mengajukan upaya hukum pra peradilan untuk memberikan efek jerah kepada penegak hukum yang tidak mau menjalankan amanah dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Ya, demikianlah pembahasan kita hari ini. Berbagai masukan dan kritikan yang disampaikan tentu harus jadi evaluasi nyata bagi penegak hukum di Indonesia. Komisi 3 DPR RI menegaskan hukum tidak boleh lambat, apalagi kehilangan arah. Karena pada akhirnya keadilan yang tertunda adalah keadilan yang hilang. Justice delayed, justice denied. Kami mendorong seluruh aparat penegak hukum untuk bekerja profesional, transparan, dan benar-benar menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat.
Jadi intinya keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Keadilan harus menyentuh garis finish keadilan itu sendiri. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berantisipasi hari ini, dan terima kasih juga kepada Abangda Hermansyah Hutagulung yang sudah menyempatkan hadir sini. Terima kasih Bang. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, Pak.